Selamat malam guys. Gue bikin vlog nggak kebetulan karena kucing lagi pada berantem tuh di depan, lagi pada negosiasi, kayaknya bakal pecah bentar lagi. Kalau mereka pecah berantem, ya gue cut dulu ya. Soalnya nggak tahu di mana tuh berantemnya, gue juga nggak tahu cara memisahkan mereka. Keji, gue pernah pisahin malah gue yang kena, cabik-cabik, kucing ekstrim semua. Oke guys, gue bikin vlog bukan membahas kucing, sebenarnya gue mau membahas sound filter. Kemarin gue pernah bahas sound filter, tapi waktu itu belum ada Caltnes sama ada yang namanya batu gombong. Kok berasa goyang ya? Enggak, perasaan gue doang ternyata. Nah, kemarin itu belum ada Caltnes dan belum ada batu gombong. Terus kosong dong chamber 2 ini. Ya memang yang ini tadinya kosong karena ini memang airnya terlalu deras karena 4000 liter per jam. Otomatis ya udah gue kosongin karena gue pernah kasih jackmate selapis, 2 lapis, dia malah mental ke atas airnya. Padahal ini udah lumayan gede, 40 cm loh tingginya, lumayan dahsyat menurut gue, tapi masih aja air mental dan gue udah urain itu masih aja ada yang nyiprat-nyiprat, makanya gue kasih potongan kaca buat nutupin ini. Memang ini kosong si chamber. Dan yang kedua tadinya gue taruh UV dan gue taruh lagi jackmate dan gue taruh lagi biopom. Yang ketiga tetap ini adalah Lavarok, Bioring dan Lavarok, Bioring, Biobol sama batu-batu perkebunan gue beli nih buat yang di atas ini nih. Sebenarnya gue kasih batu-batuan, sebenarnya nggak baik juga, makanya gue nggak kasih full kan, cuma 10% doang dari ini karena gue juga biar lucu aja sih ya, gitu ada batu-batunya. Dan juga yang chamber terakhir yang keempat yaitu ada power head dari merek Yamano. Ini gua ada sih dusnya, tapi power headnya udah gua tempel di sana, gua males bongkar takutnya berantakan lagi. Dan ini adalah power head Yamano WP 106 4000 liter per jam. Ini gokil banget, harganya juga sangat terjangkau untuk online ya, karena offline itu jelas pasti beda. Gua nggak tahu harga offline-nya, kalau online sih di kisaran 2,5 sampai 300. Waktu itu gua beli lumayan banyak karena sekalian beli beberapa produk yang untuk di akuarium ini, jadi ongkos kirim lebih murah. Nah inilah pompanya. Sebenarnya kemarin sistem yang gua buat biobol itu udah baik banget menurut gua ya, meskipun tidak maksimal, tapi gua yakin itu bakal berfungsi dengan baik karena gua udah pernah dulu total memakai biobol. Itu sangat baik sekali ya, bakteri benar-benar hidup, air benar-benar jernih, pokoknya benar-benar gua rasa sih cukup banget. Makanya gua kemarin ya udahlah pakai aja biobol. Dan ternyata gua tuh beli kemarin kurang guys, kalau pengen tahu. Gua beli Lavarok, terus Biobol, Bioring, Karang Jahe. Gua ekspektasinya semua chamber penuh guys, tapi ternyata satu chamber pun nggak penuh. Ya otomatis dibikin satu tempat dan tempat lain gua bagi-bagikan. Cuman ya gue merasa gemes aja gitu loh. Gue bikin sound filter tapi nggak dimentok-mentokin, ya untuk apa? Mending gue bikin aja top filter atau mungkin filter samping. Ya cuman itu dia pertimbangannya, kalau di atas gue nggak bisa nyimpen filter sebanyak ini, pecah dong. Dan juga estetikanya tidak baik kalau gue bikin rak di atas untuk filter ini. Kurang enak gitu loh, tergantung selera sih ya. Cuman selera gue nggak enak gitu bikin top filter, media filter, kotak filter, box filter segede begini ditaruh di atas atau di samping, itu memang kurang tepat guys menurut gua ya. Bukan jelek juga gitu, cuman ya kembali lagi kepuasan seseorang kan berbeda-beda ya. Gua pengennya begini karena gua pengen sekali jadi dan gak ribet lagi keluar duit ini itu. Nah ini Caltnes K2. Caltnes K2 ini lumayan sangat baik berputarnya. Dan inilah alasan kenapa gua pakai Caltnes, karena ini air sangat deras sekali, gua nggak perlu beli aerator lagi, tapi tetap bisa berputar dengan baik. Makanya gua pertimbangannya kemarin ya udahlah gua pakai aja nih Caltnes gitu kan, soalnya ini sayang gitu.
reaksinya belum, karena baru 3 harian, katanya sih sebulan atau 2 minggu paling cepet, tapi nggak tahu tuh kapan. Gue nikmatin aja sih prosesnya. Nah yang kedua batu gombong, nanti ada juga di bawah, mungkin di playlist bawah gue juga udah bikin videonya. Ini karang jahe, biobol, ravarov, dan terakhir itu chamber, pompa head, dan yang langsung air lari ke atas ada mushroom di atas 1,5 inch, bawahnya, atasnya 3 inch. Lumayan bagus juga. Nanti gue bakal unboxing juga mungkin, atau gue bakal jelaskan cara kerjanya mushroom. Tapi gue di sini mau bahas dulu tentang garis besar sound filter ya guys, biar nggak kemana-mana dulu gitu loh. Nanti mungkin pengembangannya gue bakal jelasin per video per satu produk gitu. Dan di sini pun gue teman-teman mungkin lihat ya, ada yang namanya heater. Heater ini memang lumayan besar, 500 watt. Gue tulisnya juga ada. Ini heater 500 watt. Kebalik ya, ini heater 500 watt dari merek Lesen. Harganya sih nggak terlalu mahal dibanding dengan yang 300 watt, yang 100 watt, yang puluhan watt juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuman selisih 10.000 20 ribuan waktu itu gua lihat. Ya cuman karena gua ngelihat akuarium segede begini, bawah segede begini, ya otomatis air banyak dong gitu kan. Kalau gua pakai yang puluhan nggak muat, 300 nggak pas banget. Ya udah gua ambil yang 500 watt. Ini dahsyat banget memang. Air memang konsisten. Gua beli lagi juga kan, di sini ada yang namanya termometer untuk memastikan air, karena di sini nggak ada termometernya, takutnya anjlok gua nggak kekontrol atau lebih gua nggak kekontrol. Ada termometer gua mantaunya lebih enak. Ini 500 watt. Dayanya hampir sama dengan satu kulkas. Kebetulan gua ada 2 kulkas di rumah. Satu kulkas gua matiin gara-gara ini, dan memang kulkas itu juga udah lama nggak dipakai dan nggak diisi sebenarnya. Ya sudahlah, gua ngalah dan gua pakai ini. Dan gua pakai ini hampir 34 suhunya, 34 suhunya. Kenapa 34? Karena 34 itu tidak mungkin kekejar menurut gua dengan air segini banyaknya. Ini dipakai 34, menurut gua nggak kekejar. Karena kalau kekejar otomatis nanti dia bakal on sendiri, off sendiri, dan itu katanya bakal membengkakkan listrik. Nah otomatis gua kejar di 34 biar dia nggak on off otomatis. Dia bakal terus running terus. Nah ini alatnya Lesen 500 watt. Cara kerjanya sama aja, dan ini memang sudah tabung ya, bukan kaca, jadi lebih aman. Ini barangnya ada di pojokan sini, bareng dengan Yamano yang kecil. Ada Yamano kecil juga, pompa kecil untuk membersihkan dasar-dasar, karena memang gua pakai skimmer yang atas, otomatis bawah itu nggak akan maksimal keangkat. Nah makanya gua inisiatif pakai Yamano yang kecil. Sebenarnya itu buat aquascape tapi lumayan ngaruh juga. Alhamdulillah sih selama ini kotoran di bawah juga selalu habis. Paling maintenance-nya sebulan sekali, atau ya insting aja lah, ketika si pompa itu kotor mungkin harus segera dibersihkan si foam dalamnya. Nah terus juga skimmer. Ini ada skimmer, sebenarnya nggak kelihatan dari sini ada pipa. Di sini tuh ada pipa 1,5 inch. Gua semua pipa 1,5 inch, nggak gua converse. Nah di atas itu ada skimmer, namanya sebenarnya dia skimmer statis ya. Di sana itu dia itu adalah vlog-shop konversi pipa dari 1,5 ke 3 inch sebenarnya. Itu harganya cuma 15 ribuan di toko bangunan. Cuman karena dia sudah dibuat rongga statis dengan alat khusus mungkin, jadi harganya lumayan jauh, hampir 70%, dari 15.000 menjadi 90.000 dengan ongkos kirim, dan gua beli penutupnya itu jadi kurang lebih 120.000. Sebenarnya gua nggak mau beli saat itu, cuman pertimbangannya ikan pada cacat guys, masuk ke sedot ke sana, karena ini 4.000 liter per jam loh. Ikan besar pun yang jumbo itu kalau udah berada di sini tuh terancam kesedot, dan gua ngeri banget. Dan gua udah inisiatif bikin dari penutup botol, gua baca-baca di grup, gua malah sempat share dan lain-lain. Ternyata memang tidak ada solusi selain beli skimmer, dan ini tuh sebenarnya harus banget dibeli guys kalau kalian mau bikin sound filter.
Jangan berpikir lagi untuk masalah skimmer, lebih baik beli, karena ikan-ikan kecil itu rawan kesedot. Dan ikan besar pun kesedot, karena kan ini pecicilan ikan itu. Pecicilan nggak bisa diem gitu kan, keponya maksimal banget. Dan akhirnya cacat lah tuh ikan. Ada nih siripnya, tapi nggak masalah sih, gue tetap sayang juga. Dan mudah-mudahan sih bisa sempurna di suatu saat nanti ya. Ini ikan-ikan gua guys, alhamdulillah semuanya sehat, baik-baik saja. Ada sih satu yang lagi di karantina, ya memang nggak tahu kenapa, mungkin karena suhu di luar sedang tidak baik. Ya pasti aja kena ya, tapi masih gejala sih, belum terlalu sakit. Makannya aja yang turun, cuman gua lebih aware aja, lebih siap-siap aja. Dan di sini juga ada 2 bundelan. Nih lihat, bundelan batu aerator. Sebenarnya itu nggak penting saat ini, nanti pentingnya pas mati listrik. Ini Jebo ACDC dual use 9950 guys. Nih, mau blur nggak ya? Nggak tahu deh, soalnya gue pakai HP kamera ngevlognya. Ya seperti ini, mungkin bisa dicari Jebo ACDC dual use. Ini tuh sebenarnya saat ini ya gue bilang nggak kepake karena belum mati listrik. Nanti mungkin pas mati listrik ini kepake, karena gue rasa si mushroom itu udah lebih dari cukup. Mikro bubble-nya itu, bubble oksigennya itu menyebar ke semua ini, dan dia tidak menciptakan arus karena katanya koki itu tidak suka arus. Nah kalau pakai mushroom otomatis air yang mengalir itu tidak akan terlalu deras karena terurai oleh mushroom. Mungkin logikanya seperti itu. Dan memang para penghobi ikan mas koki, petani-petani mas koki itu memang selalu yang gue lihat di YouTube itu pakai mushroom ya, mungkin memang itu yang terbaik itu, makanya gue adopsi juga sistem itu. Nah seperti itu guys, jadi memang bikin sound filter itu tidak mudah tapi tidak sulit juga. Yang sulit itu memang gue itu sebenarnya jujur gue sempat kecewa dengan pembuatan ini karena gue melibatkan beberapa orang. Mushroom itu ada orang, akuarium beda orang, terus juga ada 3 orang yang terlibat di sini, dan ada beberapa orang yang sedikit kurang baik, mengecewakan gitu loh. Ya gue sih nggak mempermasalahkan ya, kalau dia belajar ngomong belajar gitu loh, ya gue juga pasti nggak akan mempermasalahkan. Tapi dia pro dan pas kenyataannya ya begitulah, B aja gitu. Gue nggak mempermasalahkan sih, ya gue ikhlas aja. Mungkin dengan cara seperti itu gue berbagi, dan mudah-mudahan jadi bekal juga buat dia bahwa pekerjaan itu ya jangan asal menyanggupi doang gitu loh. Nanti kan khawatirnya malah bikin kecewa customer dan mungkin reputasi dia bakal jadi jelek gitu. Nah makanya sangat hati-hati sekali ya kalau bikin sistem seperti ini. Libatkanlah orang-orang yang memang mengerti dan paham. Saya juga siap kok guys, kalau kalian memang perlu untuk membuat ini. Gue udah bener-bener paham apa yang harus gue lakuin. Seperti ini contohnya, ini sebenarnya belum beres ya, karena gue mau bikin kabinet. Ini kerangka jatuhnya, si holo-holo ini tuh kerangka, cuman gue belum ada duitnya dan nggak ada waktunya juga. Ini sebenarnya tinggal ditutup papan-papan doang, rapi guys. Dia bakal seperti kabinet lah ya. Nah seperti itu sih guys. Dan ini air keluar dan air masuk, gue bilang ini air masuk ya, input ya, ini output. Ada juga yang kebalik, input output, gue nggak ngerti, cuman kita omongin aja ini adalah input karena ini air keluar ya menurut gue, dan ini air masuk. Ini tuh susah banget mencari keseimbangannya. Gue 1 minggu pakai stok keran, dan gue bener-bener di situ nggak bisa kemana-mana karena harus ngatur air masuk air keluar gitu kan. Sementara gue nggak ngerti tuh si power head itu kenapa labil, air kadang-kadang deres, air kadang-kadang lemah gitu kan. Tapi memang nggak signifikan banget sih kelihatannya, cuman ya kerasa aja kalau kita puter-puter begini, perasaan gue udah pas deh segini, tapi kok kurang sejam lagi, tapi kok terlalu cepat sejam lagi, tapi kok terlalu lambat sejam lagi. Ya begitulah air ya, gue nggak ngerti tuh di powerhead seperti apa, tapi memang normal banget sih, nggak signifikan gitu loh perubahannya, karena mungkin kerasa di stok keran doang karena harus dirobah-robah. Dan akhirnya gue bisa lepasin mereka semua tuh. Sekarang air yang masuk dan air yang keluar itu bisa menyeimbangi air yang masuk. Nah itu yang paling penting. Air yang masuk dari powerhead itu harus ini ready terus menerima air keluar. Dan yang terutama guys, jangan lupa juga antar chamber itu jaraknya harus sekitar 2 cm.
agak panjang juga, agak berongga pun nggak masalah sebenarnya, karena ini 4000 liter per jam. Pasti kalau 1 cm atau di bawah 1 cm dia akan mandet, air keluar tidak akan maksimal. Kan begini posisi per chamber tuh, kaca tuh kan 2 per chamber tuh. Nah, setiap chamber kan begitu, 4 tuh, 3, 1, 2, 3 kan, otomatis jadi 4 chamber. Sebenarnya posisinya sama semua begini doang, cuman menanggak gitu kan. Nah, ini jarak ini harus agak jauh guys, bahaya itu. Jadi kerja 2 kali kalau kalian terlalu mepet. Ini saya kasih 2 cm, alhamdulillah pas. Ini kalau 1 cm udah pasti air meledak di sini, nggak akan kesedot ke sini nggak akan tersebar dengan baik. Nah itu juga harus diprioritaskan guys. Nah jadi seperti itu sih ya alat-alat yang gua pakai di Sun Filter, cara kerjanya, terus ada apa aja di sini. Gua udah jelasin, ada harness, ada batu gombong, ada juga B-O-ring dan kawan-kawannya, ada juga power head dan di atas air mancur. Begitu terus muter. Ini 4000 liter per jam dan gue punya di sini air kurang lebih 375 liter. Otomatis gue di sini bisa muterin 10 kali dalam kurun waktu 1 jam. Jadi 1 jam 10 kali nih air muter masuk ke sini. Hitungan gue ya seperti itu. Nah guys, jadi buat kalian yang lagi bikin Sun Filter itu pilihan terbaik banget buat akuarium. Buat tank yang memang menurut gua males kerja 2 kali, memang Sun Filter ini adalah solusinya menurut gua, terbaik banget deh. Dan memang ya itu dia, karena Sun Filter ini memang diciptakan untuk menampung filter lebih banyak, lebih besar juga gitu kan. Alat-alat yang gua pakai pun sudah gua jelasin, dan nanti mungkin gua bakal jelasin semua. Ada Gebo ACDC, nanti bakal gua buka, terus ada resen juga, nanti juga ada UV juga ultraviolet dari Yamano juga. Gua nggak tahu kenapa pakai Yamano terus. Ini juga murah sih, 70 ribuan. Sebenarnya ini hanya yang 9 watt ya. Iya ini 9 watt. Harusnya 11 watt, tapi gue nggak mempermasalahkan. Karena kenapa? Ya karena gue pengennya sih di bawah itu berlumut, dinding akuarium jangan sampai berlumut kotor gitu. Gue perlu juga sih dasar akuarium hijau, kayaknya agak seger juga nih mata gitu. Nah gue pakai produk Yamano karena dari teman-teman gue toko ikan katanya Yamano lagi baik banget, lumayan bagus juga. Gue nggak di endorse juga sebenarnya sama Yamano ya. Dan gue hampir 70% sih Yamano. Ya paling seperti itu sih guys. Videonya gua closing kayaknya ya. Takut kepanjangan juga, nanti mungkin bakal gua bahas lagi semuanya pelan-pelan. Semutnya gua juga mungkin. Dan jangan lupa guys di komen, kritik saran, dibagikan juga, di subscribe juga guys, biar gua semangat bikin videonya ya. Oke guys, terima kasih semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, maju terus pertanian Indonesia juga. Oke guys, terima kasih. Bye bye.